جامع صفات العليا والعزة والكبرياء والصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء سيدنا ومولانا محمد قطب الأنبياء والأولياء وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء أما بعد. أيها السادة سادتنا الأعزاء الفضلاء yang saya hormati, yang saya banggakan, para masyayikh, para asatidz wa asatidzah, khusus keluarga Kiai Al-Haj Hambali Ilyas, keluarga, dan yang saya hormati terutama para guru dan para pengurus daripada madrasah Al-Kainaniyah, dan yang saya hormati anak-anakku, adik-adikku, para santri dan santriwati yang selalu saya banggakan. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat diperlukan sekali, karena di dalam Maulid Nabi tersebut mengandung beberapa contoh-contoh yang harus kita meniru dan kita lebih jauh mengenal kebesaran, keagungan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulud bagian daripada syukur, bukan sekadar memperingati, dari mana sudut kita mengatakan syukur. Jangankan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu agung, terlalu tinggi, kita ambil syukur atau terima kasih kita kepada kedua orang tua. Sejauh mana kita mengerti syukur atau terima kasih kepada baginda Nabi kepada kedua orang tua dahulu. Kalau orang bisa membawa arti terima kasih bekal kehidupan sehari-hari, insya Allah imannya akan semakin tambah, dan tidak cukup dari itu, mahabbah kita kepada kedua orang tua akan semakin taat kepada kedua orang tua. Apa di antaranya? Kalau kaum ibu telah membawa kita waktu kecil dari mulai janin sampai umur 9 bulan di kandungan ibu,
Ahlan wa sahlan Yai. Ini satu contoh yang luar biasa. Yang kedua, dari mulai kita belum ngerti berbicara, ibu kita ngerti bahasa waktu kita masih bayi. Bahasanya satu, nangis. Sedangkan nangis sendiri tidak ada gurunya. Kok ngerti nangis bayi tersebut? Tapi ibu ngerti kalau ini anak kencing, pakaiannya mungkin basah, dan tahu cara bagaimana membersih. Sampai kita dewasa, bapak ibu kita perjuangannya luar biasa. Bagaimana mencari sesuap nasi, mencari secarik kain untuk menutupi aurat anaknya. Tidak mengenal putus asa, tidak mengenal lelah. Kalau kita lihat bapak ibu kita yang di tempatnya di gunung-gunung atau pegunungan, mulai jam sekarang ini sudah naik, ada yang naik truk, berebut membeli ikan di pasar ikan, menunggu perahu atau kapal yang mengikuti lelang di setiap pelabuhan ikan. Pulang ibu-ibu itu saya lihat pakai jaket saja, padahal anginnya besar. Duduk di atas drum-drum yang isinya ikan dan es. Setiap malam begitu itu. Dan cepat mengejar pasaran. Itu sampai rumah nanti jam berapa, tidur jam berapa, begitulah perjuangannya luar biasa. Bapak pun tidak ketinggalan. Yang daerah pegunungan terkadang sudah menata barangnya dari sekarang, rombongan ada yang pakai karung, ada yang macam-macam, sayuran-sayuran, naikkan truk sampai ke kota, mengejar pasaran. Yang di kota alhamdulillah kalau sedang musim hujan sedikit-sedikit dingin. Tapi kalau hujannya besar, anginnya besar, yang ditarik terkadang 1 kintal lebih, nganterkan ke pasar alhamdulillah dapat 2 kilo beras. Kalau malam kita enak tidur, kedua orang tua kita mikir, ya Allah, besok kemana lagi, ini urusan rezeki, mana pasaran yang ramai. Para beliau yang hidup di zaman sekarang, orang tua kita, coba kita banding di zaman sebelum 45 atau setelah 45 sampai 65.
Jangan dikira kehidupan pada waktu itu luar biasa. Senang-senangnya dahulu, termasuk payahnya sekarang. Dulu kalau tidak ada yang dimakan, beras memang tidak ada dimakan. Ada uangnya terkadang tidak ada yang dibeli. Ada yang dibeli terkadang tidak ada uangnya. Zaman menghadapi penjajah, kita itu belajar hanya sampai kelas 3 SD. Istilahnya sekolah Jawa. Nanti kalau sekolah HIS atau Milo, kalau tidak anaknya paling rendah pangkatnya asisten atau camat, tidak bisa. Atau anaknya orang kaya. Garis pemisah pada waktu itu sudah dibikin. Satu sisi orang tua kita terpanggil di samping menafkahi untuk anak istrinya, para beliau berjuang. Hatinya tidak tenang, hatinya tidak suka melihat tanah air dimiliki oleh bangsa lain. Dari segi cintanya kepada bangsa dan tanah airnya, yang didukung oleh kekuatan ideologinya adalah dalam agama, sehingga banyak yang menjadi syuhada pada waktu itu. Itu diantaranya. Sampai para beliau di satu sisi perjuangan, kedua untuk perjuangan kedua untuk anak istrinya. Dan kopi ini dan wahai anak-anakku yang kubanggakan, kita dipesantrenkan, kita disekolahkan, terutama jasa siapa? Orang tua kalian, orang tua kita. Kalau diundang ada upacara, ada acara apa, maulud dan sebagainya, biar. Makan yang enak, memikirkan anaknya dirubah. Ini saya makan enak, anaknya kelihatan. Ya Allah, saya makan enak begini, belum tentu anakku makan. Maaf kalau kaum ibu, maaf. Lihat lemper atau pisang, dibungkus tisu, dimasukkan tasnya, ingat sama cucunya. Itu orang tua kita. Kita belum tentu. Kalau kita punya rezeki banyak, alhamdulillah ada keuntungan dalam dunia perdagangan dan lainnya, namanya kita ingin sekali-kali lah makan enak di warung. Nyate
yang ingin nyate, rawon, atau nasi kebuli, nasi buryani, dan lain sebagainya. Belum tentu kita ingin membelikan orang tua lah sebungkus untuk oleh-oleh orang tua. Atau tidak senang mamah ini sama papa, senangnya martabak atau apa, belikan martabak. Begitu kita sampai seumpamanya nasi, kebetulan beliau itu sudah makan, diterima dengan senang hati. Hebatnya. Sambil berkata, nak, kamu belum berapa rezekinya, tapi Masya Allah kau sudah ingat sama orang tua. Doanya muncul panjang sekali untuk anak-anaknya. Padahal nasi satu bungkus. Itulah hebatnya. Diberi kesehatan, walafiat dan lain sebagainya. Itu orang tua. Makanya kalau kita tanya sama saudara-saudaraku, ikhwanuna wa syababuna, ketika kita ziarah kubur kepada kedua orang tua yang sudah tidak ada, apa yang dilakukan? Jawabannya ya baca Yasin, tahlil, dan lain sebagainya. Itu benar. Tapi dalam hati kita pernah menyesali tidak? Ya Allah, ya Rabb, ibuku, bapakku atau bapakku telah kembali ke haribaanmu, tapi aku belum bisa bertaat, belum sempat membahagiakan. Jerih payahnya kedua orang tua kayak apa? Ya Allah, ya Rabb, semoga aku bisa membahagiakan. Kalau tidak ada, lalu cara membahagiakan kedua orang tua gimana? Bagaimana cara taat? Bukan hanya mengirim Fatihah, Yasin saja, tidak. Tapi ingat bagaimana perjuangan orang tua membesarkan kalian sampai Anda mencapai perguruan-perguruan. Kalau tidak jasanya para beliau. Kalian di pesantren, kalian di madrasah membawa misi. Misi kedua orang tua. Jangan sampai kita di sekolahan atau di pesantren kegolong anak-anak yang mengecewakan kedua orang tua. Dan ketika kita balik dari pesantren, membawa dua amanat. Yang pertama, amanat guru. Yang kedua, amanat kedua orang tua. Harapan orang tua terhadap anak-anaknya. Secara introspeksi, biarlah yang bodoh saya saja, yang tidak bisa pesantren atau sekolah hanya kelas sekian. Yang penting anak-anakku jangan sampai meniru saya kebodohannya. Semoga anak-anakku menjadi orang-orang yang tidak memalukan baginda Nabi, mengecewakan baginda Nabi di hadapan Allah. Dan kami jangan sampai mengecewakan kedua orang tua di hadapan Rasul, di hadapan Allah, dan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru orang tua. Sampai kita mengholi kedua orang tua, seandainya bisa per tahun memperingati hari wafatnya kedua orang tua, atau salah satu bisa memotong kambing 50, 15 atau 100, jangan dikira itu sudah top.
belum apa-apa. Begitu pula terhadap guru-guru kita yang mendidik, yang mengajar. Jangan dikira kiai-kiai yang mempunyai santri itu enak. Kalau melihat segi zahir memang. Tapi kalau malam ada yang dikhususkan. 1 bulan harus tahtimul Quran sekali, yang hafidul Quran tidak cukup 1 hari sekali, 1 hari sekali. Untuk siapa? Mendoakan muridnya. Mempunyai maziyah, mempunyai himayah untuk umat dan untuk para santrinya. Ada yang membaca seperti Imam Sya'rani, membaca, kita melihat manakibnya beliau, cintanya kepada umat, cintanya kepada para santrinya. Kalau kita terangkan hebatnya Imam Sya'rani, mungkin kita akan terima tidak masuk akal. Ya karena akal didepankan, bukan iman yang didepankan. Kalau iman yang didepankan cepat masuk akal. Kita tarik sekarang kalau sudah tahu begitu hebatnya jasanya orang tua. Kita tarik ke para ulama, para tokoh pejuang yang ikut andil besar dakwatul Islam, syiarul Islam. Apa terima kasih kepada kita ini, kepada para beliau-beliau yang kita hormati, yang kita khauli, sampai sekarang masih memberikan percontohan yang luar biasa. Ayo lihat ke Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Nasyadili, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Al-Rifai, Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Terlalu jauh. Ada yang di Jawa saja cukup. Sebelum melihat ke sana, di Ampel ini, Sunan Ampel, Sunan Giri, Malik Ibrahim, Sedayu, Derajat, sampai Bonang, Kudus, Sunan Kudus, Murio, Kalijogo Demak, Syahibul Sultan Abdul Fattah, Maulana Syarif Hidayatullah, sampai Maulana Hasan bin Banten, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, terkenal dengan keramat luar batang. Itu seandainya di daerah-daerah tersebut tidak ada makam beliau, beliau tidak berdomisili di situ, Ampel terutama, manakah makamnya di tengah kampung. Jalannya ada Ampel Dento, Ampel Gading, Ampel Suci. Mau begitu masuk kita kiri kanan pertokonan, orang jualan dari kopiah putih, sorban hijau yang sebetulnya banyaknya di Mekah. Di situ kita bisa beli makanan ala Timur Tengah. Di komplek itulah berapa bis setiap hari. Contoh yang luar biasa, seandainya di situ tidak ada Sunan Ampel, kira-kiranya Ampel itu ramai atau tidak? Sepi. Masjid saja kita mendatangi, ya sudah. Masjid kuno ini tinggalannya, alhamdulillah. Setelah pulang, apakah kita setelah ziarah Sunan Ampel lihat masjidnya, sholat berjamaahnya, semangat, boro-boro. Beliau sudah di dalam baka, mampu membuat ekonomi kerakyatan. Itulah Imam Sunan Ampel. Mampu mendatangkan money, uang.
Tidak sayang orang ziarah masuk kantong, tong-tongnya besar itu. Jadi beliau sudah meninggal masih mampu, masih bisa memberi makan yang hidup. Masih mampu membuat ekonomi kerakyatan. Masih menguhuwahkan kita. Tidak ada orang ziarah ribut, lu kemarin noblos siapa? Lu partainya apa? Nggak ada. Noblos berbeda, partai yang berbeda, pilihan yang berbeda. Tapi di Sunan Ampel kita rombongan bisa 1 bis, 2 bis. Kompak. Jadi sebab ukhuwah. Maulana Syarif Hidayatullah, Gunung Jati. Separuh muslim, separuh non muslim. Luar biasa. Yang non muslim dengan keyakinannya masing-masing, yang muslim dengan bacaan atau tahlil dengan suaranya yang berbeda, lagunya ada yang keras tahlilnya, ada yang ngebut, rombongan masing-masing, gak ada yang rame, gak ada yang gontok-gontokan, dan tidak mudah dipicu. Buktinya apa Habib? Buktinya yang satu bawa speaker, rombongan yang satu tidak bawa. Di sini imaminya satu rombongan, ini hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Baca. Yang satu lagi rombongan. Apa ngomong? Ini telinga saya jadi orang rombongan kita nggak dengar nih gara-gara satu bawa speaker kecil ini. Tidak ada yang ribut. Jadi orang di dalam bahkan masih mampu Sunan Gunung Jati mempersatukan umat. Makanya ketika Habib Lutfi ditanya, apa istimewanya ziarah Wali 9? Malu saya. Bukan karamatnya, keramat barokahnya lah terlalu tinggi. Coba yang diberikan percontohan oleh almarhum yang datang ke Indonesia membawa amanat warasah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasilitas dakwah belum ada apa-apa. Bagaimana para beliau masuk pada waktu itu? Apa dikira Wali 9 ketika kita masuk ke Indonesia, khususnya Jawa, langsung adu kesaktian? Tidak. Kalau ditembak tidak mempan, dibacok kena keris atau kena golok tidak mempan. Bukan itu. Para beliau masuk ke Indonesia adalah dengan sarana ekonom. Bagaimana beliau menghidupi bekal untuk dakwah. Tidak ketergantungan. Atau amplop, maaf saja. Tidak. Beliau membawa. Dan beliau seorang ekonom, ahli ekonomi, ahli kedokteran, ahli pertanian, dan lain sebagainya. Membuka market-market pada waktu hidupnya. Sehingga di kota yang ditempati oleh para beliau, banyak income-income yang masuk kepada pemerintahnya pada waktu itu. Padahal di zaman yang berbeda faham, rajanya beda fahamnya di Majapahit, di Pejajaran, tapi bisa hidup bersama. Tidak saling intervensi atau monopoli. Bagaimana pada waktu para auliaillah, ulama-ulama mendatangkan ekonomi dari India, Cina, Timur Tengah, yang membawa permadani, ada kain-kain ini dari India, dari Cina,
dan lain sebagainya. Hidup ekonomi pada waktu itu. Yang satu aulia ulama lagi membuka pintu obat-obatan dan lain sebagainya. Para beliau sehingga kepada generasi regenerasi sampai ke nenek moyang kita bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ngerti taat kepada kedua orang tua, kita ngerti taat kepada guru, kita mengerti Al-Quran, isinya Al-Quran, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengerti arkanul wudu, mubtilatul wudu, arkanus shalah, mubtilatus shalah dan lain sebagainya. Jasa siapa? Ya wali 9 inilah yang membawa misi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Kita ngerti taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada gurunya, taat kepada kedua orang tua, tahu menghormati dan mencintai para alim ulama, cinta kepada para nabi, cinta kepada ibadillahi salihin. Jasa siapa? Bisa mengholi beliau 100 kambing atau 200 kambing, bangga, alhamdulillah belum apa-apa kalau dibanding jasa para beliau. Bagaimana pejuang-pejuang kita? Kita paling lahiran tahun 70 ke atas atau 50 ke atas lah. Pernah andil apa saya mau tanya? Mempunyai kontribusi apa? Dengan perjuangannya para kesepuhan, para ulama dan para pejuang-pejuang yang ikut andil besar menegakkan merah putih tegak kembali. Pernah andil apa kalian sama kita-kita ini? Pernah bawa bambu runcing? Tinggal ikut menata, memberikan kontribusi sehingga menjadi bangsa yang besar, yang luar biasa. Karena apa? Tidak melupakan sejarah. Di Indonesia luar biasa anak-anakku, adik-adikku. Dari maulud, sebelum maulud Nabi, ada maulud Kartini. Tidak ada hari peringatan meninggalnya Ibu Kartini, tidak ada. Yang ada 21 peringatan hari lahir Ibu Kartini. Kita berdiri waktu mengalunkan lagu Ibu kita Kartini putri sejati, luar biasa. Untuk mengingatkan bangsa ini supaya tidak lupa kepada sejarah, ada 10 hari pahlawan 10 November. Diperingatkan. Kurang apa Indonesia? Supaya kita tahu, kenal perjuangan para beliau. Tidak lain, para beliau mengikuti jejak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana sejarah Diponegoro sekarang? Kemana sejarah Ibu Kartini, sejarah Kiai Mojo, Sentot Parawiro Dirjo, Kanjeng Sultan Agung, sejarah Pangeran Jakarta, Jayakarta, Maulana Maghrobi, yang ada ulama-ulama di Jakarta saja dahulu. Sejauh mana kita ingat kepada beliau-beliau? Apakah saban harinya kita sering kirim doa dengan Fatihahnya? Bagian daripada kita ingat kepada para beliau. Ini baru kepada para ulama, kedua orang tua kita, para pejuang. Bagaimana baginda Nabi SAW.
seandainya gunung-gunung yang ada di Indonesia ini dijadikan emas oleh Allah Ta'ala, lalu itu kita membalas jasanya baginda Nabi, belum apa-apa. Jangan sampai kepada baginda Nabi dulu, dar keperjuangannya untuk para ulamanya saja, para sahabat pendahulu, kedua orang tua kita, belum apa-apa. Maka dari itu peringatan Maulid Nabi ini pentingnya di sini, khaulan juga pentingnya di sini untuk membuat diri kita bercermin kepada cermin yang agung, ialah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan siapa? Melalui pewarisnya ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tahu persis kalimah man lam yashkurillah man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tingkatkan terima kasih kita kepada para beliau. Tidak menjadi umat yang mudah dipicu, menjadi umat yang mudah kena hoax, sehingga kita sesama kita terkadang benturan dan lain sebagainya. Malu baginda Nabi SAW kalau kita melihat umatnya seperti sekarang ini mudah dibenturkan. Kapan kita akan memeringankan beban baginda Nabi SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kapan kita membahagiakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita menjadi umat yang mengecewakan? Apakah itu yang namanya mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kena hoax terima, belum tentu jelas. Kena dipicu ini, dipicu si ini. Akhirnya kita sama muslim, bangsa lain sudah maju, kita ngatur ekonomi saja masih belum mampu. Apa bikin pertokoan mall punya siapa? Punya kita al-muslimin. Toko matahari yang terbesar punya kita. Coba. Dunia luar sudah mampu membuat persenjataan yang luar biasa. Dari mulai sekat, nuklir dan selain lainnya. Pesawat yang ngetop-ngetop. Pesawat untuk mengantarkan kita menjadi jamaah haji, dari siapa yang membuat? Kita beli atau menyewa kalau musim jamaah haji? Belum obat-obatan dan lain sebagainya. Ilmu kedokteran maju jauh. Kita masih ribut. Talqin, tahlil, maulud, manakib tidak ada habisnya. Antem-anteman terus, ini mukul, ini jawab, ini hantem sana, terus. Kapan majunya? Nanti kalau sudah lain itu, ganti lagi, disumet lagi. Lu noblos siapa kemarin? Yang ini A, yang ini B, yang ini C. Begini terus, tidak ada habisnya. Kapan majunya? Kapan? Nah, kapan majunya? Ya Allah. Ya, tumpuan harapan kita adalah di pundak kalian. Kita sangat mengharapkan si hafidul Quran, satu muhadithin, satu ahli fikih. Tapi dokter, spesialis kandungan, hafidul Quran. Spesialis pankreas, hafidul Quran. Ahli ekonomi, hafidul Quran kalau tidak muhadithin. Ahli pertanian, itulah kita siap menjawab tantangan umat, tantangan bangsa, bisa mengerti keuniversalan apa yang ada di dalam Al-Quran.
Maka dari itu sekali lagi, walaupun secara singkat, sebetulnya keinginan itu luar biasa. Tapi karena tadi sampai saya kebablas tidur, karena capeknya luar biasa, ngantuknya ngetop, jadi kebablas tadi tidurnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi golongan orang yang mengerti, bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada baginda Nabi SAW. Lain syakartum la azidannakum ila akhiril ayat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka khawfal 'alimina bika wa ilmal khaifina minka wa yaqinal mutawakkilina 'alaika wa raja'ar raghibina fika wa zuhdat talibina ilaika wa wara'al muhibbina laka wa taqwal mutasyawiqina ilaik. Allahumma barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi ilmina wa fi auladina waj'alhu min ibadika salihin wa la taj'alhum fitnatan fid dunya wa akhirana wa nawwir qulubana wa qawalibana wa wujuhana wa fi hayatina wa mamatina binurillah wa binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'al huda wa tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman wa najjina min kulli haulin wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyil hasanat wa qadiyal hajat bijahi sayyidis